Ya betul. Oke, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ini anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Sir. Alhamdulillah. Baiklah, hari ini materi kita karya ilmiah. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran hari ini diberi keberkahan oleh Allah. Berdoa, dimulai. Oke, berdoa selesai. Bisa dilihat ya gambarnya ya? Bisa, Sir. Oke, hari ini materi kita mengupas dan membahas apa yang dimaksud dengan karya ilmiah. Oke, ada yang tahu nggak karya ilmiah itu apa? Atau jenisnya apa gitu? Contohnya lah, apa karya ilmiah itu? Oke, nanti kita lihat ya, sepertinya pas. Dalam pembelajaran karya ilmiah kali ini, tujuan pembelajaran kita yang pertama, anak-anak mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan karya ilmiah. Setelah itu, anak-anak mampu menjelaskan unsur atau struktur pembangun karya ilmiah itu apa saja. Yang ketiga itu menjelaskan isi dan kebahasaan dalam karya ilmiah. Yang keempat, menjelaskan tujuan dan esensi karya ilmiah. Yang terakhir, mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi hasil kerja dalam diskusi kelas itu tentu nanti. Oke, kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan karya ilmiah. Oke ya, jadi karya ilmiah itu adalah sebuah tulisan yang didasari cara berpikir yang sistematis dan logis, yang masuk akal. Yang kedua, karya ilmiah merupakan salah satu jenis karya tulis yang berisi berbagai informasi yang merupakan hasil pengamatan dan penelitian. Yang ketiga, karya ilmiah mengutamakan aspek rasionalitas, berarti masuk akal dalam pembahasannya. Objektivitas dan kelengkapan data merupakan hal yang sangat penting. Jadi intinya dalam sebuah karya ilmiah itu, kita menyusun suatu permasalahan, kita meneliti suatu permasalahan yang ada boleh di masyarakat, atau gejala sosial, atau di kelas kita, teman-teman kita, berdasarkan teori-teori yang ada dan fakta yang terjadi di lapangan sehingga kita dapat menemukan jawaban dari permasalahan itu dan membuat semacam kesimpulan. Nah, jadi itu secara singkat yang dimaksud dengan karya ilmiah. Oke? Jadi karya ilmiah itu juga memerlukan kelugasan dalam pembahasannya. Setelah itu karya ilmiah disusun dengan metode ilmiah. Tentu dalam sebuah karya ilmiah itu memiliki metode-metode dari karya ilmiah yang berdasarkan cara berpikir yang sistematis, tersusun, dan masuk akal. Nah, oke, kita lihat yuk. Nah, di sini penelitian itu terbagi atas 3 dari struktural penelitiannya itu ada yang pertama itu penelitian kualitatif, ada penelitian kuantitatif, dan ada penelitian research and development. Jadi kalau kualitatif ini penelitian yang tidak ada memakai hitungan atau statistik di dalam pembahasan di dalam pembahasan penelitian atau hasil. Dia tidak menggunakan statistik, tapi dia menggunakan wawancara atau studi pustaka. Jadi dia itu hanya deskripsi saja mengenai misalnya kita mewawancarai seorang ataupun studi-studi pustaka yang kita dapat. Sedangkan kuantitatif itu penelitian yang memakai hitungan ataupun statistik. Nah, itu ya, saya tekankan sekali lagi, kuantitatif penelitian yang memakai hitungan atau statistik. Kalau di antara dua kualitatif dan kuantitatif, mana yang lebih baik? Kalau untuk menentukan gejala-gejala sosial secara detail, maka kita gunakan kualitatif. Nah, kuantitatif ini kelebihannya dari kualitatif dia lebih mudah.
Lebih mudah penelitiannya dan paling banyak digunakan penelitian kuantitatif tadi. Paling banyak sekali digunakan penelitian kuantitatif. Dia mengambil data melalui angket, walaupun dititipkan bisa angket tadi, setelah dicari, maka dimasukkan ke dalam hitung-hitungan. Ada rumus-rumus statistik, maka dapat hasilnya, sekian persen, seperti itu. Nah, beda dengan kualitatif. Kualitatif nggak ada seperti itu. Nggak ada di hitung-hitungan angka statistik, itu tidak ada di kualitatif. Oke? Paham? Antara perbedaan kualitatif dan kuantitatif? Paham? Paham, Sir. Ingat ya, kualitatif dia tidak memakai hitungan statistik. Kuantitatif dia memakai hitungan statistik. Kualitatif dia pembahasan dalam masalah dalam sebuah penelitian itu lebih dalam, lebih detail. Sedangkan kuantitatif tidak. Nah, itu aja perbedaannya. Ingat, kualitatif tidak pakai angka, kuantitatif pakai angka. Oke? Nah, oke. Yang ketiga ini riset and development, penelitian dan pengembangan. Nah, ini dia ada 3, kualitatif, kuantitatif, dan riset and development. Biasanya riset and development ini digunakan untuk mahasiswa magister program S2. Jadi mereka akan membuat suatu, jadi riset and development ini dia membuat suatu produk yang belum ada, boleh. Belum ada dibuat orang, dia buat. Oke, bagus. Atau dia mengembangkan produk yang sudah ada. Dia mengembangkan produk yang sudah ada dan lebih menyempurnakan. Paham tuh riset and development? Contoh, ini contoh ya. Contohnya sepeda motor. Nah, sepeda motor sekarang, produk sepeda motor sekarang kan hanya bisa jalan di darat kan? Benar nggak? Benar, Sir. Oke, maka dibuatlah semacam penelitian, dikembangkan kembali sepeda motor tadi sehingga dia bisa jalan di air, di darat dan di air. Dia menyempurnakan produk sebelumnya. Nah, misalnya kemampuan produk itu hanya sampai level 3, maka dibuatnya penelitian dan dikembangkan bisa jadi level 5. Paham ini maksud penelitian dan pengembangan tadi? Atau dia menemukan produk yang belum ditemukan? Oke? Yes, Sir. Oke. Ada pertanyaan nih mengenai 3 ini? Enggak, Sir. Oke, ingat ya, kualitatif tidak pakai angka, kuantitatif pakai angka atau hitungan statistik, riset and development menemukan suatu produk atau mengembangkan produk yang sudah ada menjadi lebih sempurna. Oke. Lanjut. Nanti kalau pembahasan itu, maaf, keluar pula ini nak, maaf ya. Maaf, sebentar. Ini saya kecilkan dulu. Dia dalam penelitian nanti kalau anak-anak itu akan membahas itu kalau anak-anak kuliah. Ambil kuliah sarjana, baru akan dibahas dia lebih detail. Lebih detail soal itu. Kalau sekarang ini ya kita ya sesekali lewat aja lah, biar ada ada bekal sedikit-sedikit gitu. Oke, kita lihat esensi karya ilmiah. Jadi esensi karya ilmiah itu yang pertama itu sistematis. Jadi dia tuh tersusun dan ada formatnya. Oke. Susunan teks itu teratur dengan pola yang baku, dia sudah ada polanya yang ditentukan. Dimulai dengan pendahuluan, diikuti dengan pembahasan dan diakhiri dengan kesimpulan. Pendahuluan itu apa sih isinya kan gitu jawabannya. Jadi pendahuluan itu diisi apa latar belakang atau yang membuat kita menarik, mengangkat atau meneliti sesuatu. Apa tujuannya kita meneliti dan apa hipotesis kita terhadap kasus atau permasalahan itu. Setelah itu baru dibahas. Dan terakhir baru kita mengambil kesimpulan. Misal, saya contohkan analogi sederhana saja ini. Saya katakan banyak siswa kelas 11 mengatakan Badu adalah anak yang baik. 4 kelas di kelas 11 mengatakan Badu adalah anak yang baik. Ini menarik. Maka saya lakukanlah penelitian. Tujuan saya itu ingin menguji Badu ini benar-benar baik atau tidak. Atau satu kelas 11 itu mengatakan baik. Saya ingin menguji Badu itu benar nggak baik orangnya. Jangan-jangan dia baik cuma sama anak 11
salah satu kelas 11 saja, yang lain enggak. Maka saya buatlah latar belakang itu saya penasaran, Badu ini benar apa enggak. Terus saya carilah teori tentang orang baik itu apa. Wah, setelah itu saya uji teori orang-orang baik, saya hitunglah tadi Badu tadi ternyata suka sedekah. Badu tadi suka bantu teman, segala macam gitu. Setelah saya kumpulkan semua data tentang si Badu, saya mulai bahas si Badu tadi. Saya pilah-pilah mana yang baik, mana yang enggak, ini segala macam. Terakhir saya dapat kesimpulan lah. Ternyata Badu orangnya baik karena dalam penghitungan sekian persennya melakukan ini selama sekian hari, dia memang orang yang baik. Nah, itulah yang dimaksud dengan penelitian secara singkat. Kita ingin membuktikan sesuatu. Oke, berikutnya logis. Isinya itu dapat dipahami dan dibenarkan oleh akal sehat. Jadi kalau penelitian itu tak masuk akal, misal penelitian tentang apa ya? Kalau sekarang ini unicorn mau dicari, kuda yang ada tanduk itu, atau suku Mante segala macam. Itu kan suatu yang memang menurut itu kepercayaan, tapi logisnya itu tidak bisa ditemukan kecuali kalau kita memang lihat langsung bendanya ada gitu. Itu kan sesuatu yang tak jelas itu untuk diteliti. Nah, jadi dia masuk akal sehat. Atau naga laut mau diteliti tentang keberadaan naga laut seperti di film-film, itu kan tak masuk akal. Itu hanya fiksi dan itu hanya fiktif. Hanya rekaan dalam pemikiran manusia saja. Sampai hari ini pernah orang nemukan naga laut yang macam di film-film itu? Enggak ada. Nah, itu makanya itu tak bisa dijadikan penelitian walaupun dia spesies hewan. Nah, jadi dalam penelitian itu harus logis, masuk akal. Jangan yang tak masuk akal. Nah, yang kedua objektif atau impersonal. Jadi pernyataan-pernyataannya didasarkan pada pandangan umum. Nah, tidak disadari pada pandangan pribadi. Nah, jadi begini, kenapa saya katakan impersonal? Seperti saya katakan tadi Badu kelas 11A misalnya menyatakan si Badu baik. Wah, ternyata pandangan ini secara umum mengatakan Badu baik. Saya tidak bisa bilang si Badu baik, saya sendiri mengatakan terus saya buat penelitian, maka itu akan tidak objektif kita dalam meneliti sesuatu, itu tidak fair gitu. Kurang lebih tidak fair lah dalam kita menilai karena ada semacam kepentingan kita. Nah, kurang lebih seperti itu tidak fair. Oke? Yang kedua ini faktual. Kebenaran di dalamnya berdasarkan kenyataan yang sesungguhnya. Jadi tidak imajinatif. Itu saya bilang tadi macam naga laut tadi. Itu kan imajinatif. Jadi kalau di sini ini didasarkan dengan kenyataan yang sesungguhnya, maka kita seperti ini penelitian terhadap virus baru. Nah, itu kan betul-betul dilihat dengan mikroskop, terus dibawa pakar virus, ditentukan segala macam. Ternyata dia virus turunan yang baru, seperti COVID-19 itu kan virus terbaru. Nah, jadi dia benar-benar ada, bukan imajinatif. Kayak kalau imajinatif itu apa lagi ya? Beda sama yang antu-antu itulah macam kuntilanak, itu kan hanya karya imajinatif dari pemikiran manusia saja. Itu hanya imajinatif, bentuk seramnya begini. Nah, makanya itu ya suatu yang imajinatif lah, itu tidak bisa diteliti. Jadi faktual berdasarkan jadi saya ulangi lagi sistematis. Jadi karya ilmiah itu ada susunan-susunan yang sudah baku, dan yang kedua itu logis alias masuk akal. Yang ketiga objektif, dia itu tidak didasarkan oleh pandangan pribadi. Dan yang terakhir itu faktual. Faktual itu kebenaran di dalamnya itu didasarkan kenyataan, bukan imajinatif. Oke, barulah bisa dikatakan sebuah karya ilmiah. Ada pertanyaan? Enggak, Sir. Paham ya? Paham, Sir. Oke, jangan pula habis ini kalian meliti tentang tuyul pula, pening saya. Iya. Kalian tanya pula, Sir, kira-kira teori tentang tuyul apa, Sir? Mana tahu saya kalau kamu tanya itu. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada bagian-bagian dari sebuah karya ilmiah. Tentu sebuah karya ilmiah itu ada bagian-bagiannya, sedangkan surat saja ada, kepala surat, isi, penutupnya ada. Apalagi sebuah karya ilmiah yang didasarkan oleh pemikiran-pemikiran ilmiah, logis dan masuk akal. Tentu bagian yang pertama itu namanya pendahuluan. Nah, pendahuluan ini biasanya isinya latar belakang, tujuan penelitian, dan lain-lain.
Setelah itu kerangka teoritis, bagaimana kita membangun sebuah kerangka teoritis, pemikiran kita, dasar pemikiran kita itu seperti apa. Baru metodologi penelitian. Setelah itu deskripsi dan hasil penelitian. Di sini baru kita bahas tentang hasil-hasil penelitian atau temuan kita. Kalau dia kualitatif tadi dia bersifat mendeskripsikan saja, tidak ada angka-angka, tapi kalau kuantitatif dia di situ ada penghitungan secara statistik, rumusnya ada, rumus penghitungannya. Yang berikutnya terakhir yaitu adalah simpulan dan saran. Tentu setelah habis dari penelitian kita mendapatkan, setelah selesai kita melakukan penelitian dan kita mendapatkan hasil penelitian kita apa, disitulah kita baru bisa membuat kesimpulan. Ternyata Badu benar-benar baik. Nah, karena apa? Baru kita jelaskan sedikit, baru kita masukkan saran. Saran ini bisa pandangan pribadi, saran dari hasil, berdasarkan hasil dari kesimpulan. Oke? Kita lihat dulu lah. Pendahuluan itu isinya apa aja sih? Nah, kan gitu. Oke, pendahuluan tadi sudah saya ulaskan sedikit. Di situ ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini apa saja motif kita untuk meneliti. Contoh si Badu orangnya baik, ternyata Badu ini ketua OSIS. Nah, salah satu dia ketua OSIS, jadi memang harus diteliti kebaikannya. Jadi latar belakangnya, satu misalnya dia ketua OSIS, dan yang kedua penasaran dan begini-begini. Nah, misalnya Badu itu benar-benar baik, bisa memberikan manfaat seperti ini. Harus ada yang melatar belakangi. Latar belakang itu seperti ini, motif awal kita dalam melakukan suatu hal. Oke, saya tanya dulu sama, ini ada Daeng Hadi nih. Tujuan kamu sekolah itu apa, Daeng Hadi? Bisa jadi orang kaya, Sir. Oke. Bisa jadi orang kaya. Yang lain, apa tujuan kamu untuk sekolah? Tujuan kamu sekolah itu apa? Gapai cita-cita, Sir. Oke, menggapai cita-cita. Apa? Gimana menggapai cita-cita, mau jadi orang kaya, setelah itu? Apa lagi? Sukses, Sir. Apa? Dunia akhir. Selamat dunia akhirat. Oke. Masuk akal, logis. Nah, itu latar belakang. Andai kan kalau kamu buat penelitian tentang sekolah, nah itu pendahuluan isi latar belakang apa? Sekolah karena ingin jadi orang kaya tadi. Daeng Hadi bilang tadi pengen jadi orang kaya gara-gara sekolah. Terus ada yang bilang selamat dunia akhirat. Ada juga bilang apa tadi? Lupa saya. Selamat dunia akhirat. Menggapai cita-cita. Itu yang melatar belakangi kamu sekolah. Paham latar belakang itu maksudnya? Niat awal. Niat awal kamu apa gitu. Nah, jadi dalam penelitian kita juga punya niat awal gitu. Dasar kita tuh apa dalam meneliti itu? Apa motif kita gitu. Nah, itu yang disebut dengan latar belakang. Maka diulaslah di sana. Dalam sebuah penelitian latar belakang ini harus disusun benar-benar mengedepankan fakta. Udah itu harus diulas benar-benar apa yang menjadi penelitian kamu. Karena nanti orang dari baca latar belakang aja udah bisa paham, oh arah penelitiannya ke sini. Nah, gitu. Baru kamu rumuskanlah masalah. Kira-kira waktu kamu sekolah ini apa aja masalah kamu? Daeng Hadi, apa masalah kamu? Riset, Sir. Untuk jadi orang kaya nih, apa kira-kira masalah kamu? Pasti ada kan di sekolah kan? Ya mungkin saya susah bangun pagi, Sir, tapi saya harus bangun pagi. Apa kira-kira masalah kamu? Iya, Sir, susah bangun pagi. Itu taruhnya di perumusan masalah. Saya susah bangun pagi segala macam. Tujuannya apa? Tujuan sekolah tentu ingin pintar segala macam. Itu. Paham ini maksudnya dengan pendahuluan ini? Paham, Sir. Untuk menggapai sesuatu, maka harus akan ada ini saya larikan lagi karena udah persepsi kita udah sama tadi tentang sekolah tadi ya, saya analogikan sederhana. Jadi andaikan ini dilarikan dalam sebuah penelitian, misalnya penelitian kemampuan siswa SMA Unggulan CT Foundation dalam memahami materi, misalnya materi bahasa Indonesia dalam puisi, materi bahasa Indonesia puisi gitu dalam materi puisi. Maka yang melatar belakangnya apa? Mungkin UN, persiapan masuk universitas segala macam. Baru saya rumuskan masalah. Mungkin masalahnya
kekurangan fasilitas ataupun itu misalnya ini contoh ya, misalnya fasilitasnya kurang atau minat siswanya rendah segala macam, baru tujuan penelitian saya buat untuk meningkatkan kemampuan dalam materi puisi. Tentu kita sesuatu tuh kayak kita buat acara ulang tahun aja kita ada tujuannya, apalagi dalam penelitian. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut. Jadi di sini ada kerangka teoritis. Kerangka teoritis ini disebut juga dengan kajian pustaka. Kajian pustaka ini, nak, sebelum kalian meneliti, seperti saya bilang tadi, meneliti si Badu adalah orang baik, maka kalian harus mencari buku-buku atau teori-teori tentang orang baik itu seperti apa. Paham? Jadi kerangka teoritis ini dimaksud adalah teori. Ingat, teori. Jadi dalam sebuah penelitian, supaya penelitian kita jangan dibilang hanya sekedar omong kosong, tanpa ada teori yang mendukung, maka harus kita cari teori-teori dari pakar-pakar yang benar-benar hebat. Untuk mendukung penelitian kita. Maka misalnya, andaikan tadi kita membuat penelitian tentang si Badu, anak yang baik, maka kita carilah teori-teori tentang orang baik. Misalnya orang baik itu orang yang suka membantu. Menurut profesor doktor ini, orang baik adalah, itu nanti kalian akan mengutip untuk mendukung penelitian. Paham? Paham, Sir. Karena ini kan anak-anak ada buat, kalau nggak saya laporan tentang kewirausahaan ya, ada semacam kayak penelitian gitu ya. Oh iya, Sir. Riset kan, jadi ini materi penting memang. Ini bisa menambah wawasan dalam penyusunan karya ilmiah yang ingin kalian buat lah, laporan itu. Tapi kalau untuk masalah kualitatif, kuantitatif, research and development itu tidak akan saya ulas lebih dalam. Karena pertama waktunya nggak cukup, yang kedua itu bukan kajian anak-anak. Nanti anak-anak kalau ada rezeki panjang umur, akan melanjutkan ke sekolah selanjutnya, sarjana, S1 ataupun D3, itu akan menemukan nama mata kuliahnya nanti metode penelitian. Disitulah nanti akan dijelaskan bagaimana susunannya itu secara detail. Jadi di sini ya untuk yang resmi secara ringkasnya sajalah saya buat. Oke, langkah-langkah penyusunan kerangka teoritis dan pengajuan hipotesis. Hipotesis ini apa, nak? Dugaan sementara. Oke, pinter, luar biasa, pintar. Oke, kita lihat ya. Tahap awal itu dalam menyusun kerangka teoritis, perlu kita pengkajian terhadap teori-teori ilmiah yang akan digunakan dalam analisis. Ketika kita sudah menemukan suatu judul dalam penelitian, maka kita harus cari teori-teori yang berkaitan dengan judul. Contoh tadi si Badu anak yang baik, tentu kita harus mencari teori tentang orang baik itu seperti apa. Itu dia ini maksudnya tuh. Jadi kita cari dulu untuk kita gunakan dalam analisis nanti di pembahasan penelitian. Baru yang selanjutnya itu pembahasan mengenai penelitian-penelitian relevan. Andaikan di sekolah lain orang pernah meneliti tentang orang baik, maka itu harus kita cantumkan. Penelitian saya ini kamu jelaskan bukan penelitian awal, karena penelitian ini pernah juga diteliti oleh si Sanusi pada tahun sekian, di sini kalian jelaskan di situ. Setelah itu baru penyusunan kerangka berpikir. Di sini kalian harus, anak-anak harus menggunakan dasar-dasar pemikiran. Kerangka pemikiran itu seperti apa? Niat awal, dasar pemikiran itu seperti apa? Baru bisa merumuskan dugaan sementara. Oke, kita lanjut ya. Metodologi penelitian. Jadi dalam penelitian ini juga ada namanya metodologi. Jadi metodologi ini pengetahuan tentang metode atau uraian tentang suatu metode dalam penelitian. Jadi metode penelitian ini diartikan sebagai prosedur atau tahap-tahap dalam sebuah penelitian, mulai dari awal kita persiapan dalam penelitian, penentuan kita sumber datanya kemana, pengolahan sampai di mana, dan nanti sampai pada pelaporan. Ini nanti akan kita buat dalam alur penelitian. Tahap-tahap awal kita apa? Kalau dalam research and development itu ada 3 tahap. Tahap pertama survei lapangan atau observasi dulu. Dari observasi ditemukan masalah,
ternyata ini, barulah saya baru bisa menentukan judul. Nah, kurang lebih seperti itulah. Ada alur-alur penelitian. Alur tuh kalau dibahas itu seperti inilah analogi mudahnya. Alur berangkat ke sekolah. Pertama, bangun tidur apa yang kamu buat? Sebelum kamu pergi ke sekolah. Mandi, Sir. Itu kamu buat. Kotak pertama, mandi pukul sekian. Habis mandi, Sarapan. mengenakan pakaian, ya kan? Kalau bangunnya jam 6, udah nggak sempat sholat subuh. Tapi kalau bangunnya jam 5, masih bisa sholat subuh. Kan gitu, bangun jam 5. Habis mandi, saya sholat subuh. Berikutnya step kedua, kurang lebih seperti itulah. Sampai nanti akhirnya, sampai di sekolah pada jam sekian. Itulah alurnya. Paham ya? Paham, Sir. Oke. Jangan paham-paham aja. Nanti ditanya bingung. Ya kan? Oke, kita lanjut. Sir. Ini dia. Jadi dalam sebuah penelitian itu ada 3 metode. Jadi ada 3 metode nih. Yang pertama ini metode deskriptif. Ini menceritakan. Ini banyak digunakan dalam penelitian kualitatif biasanya. Karena dia hanya mendeskripsikan. Jadi yang dimaksud metode deskriptif menyajikan gambaran lengkap mengenai fenomena atau kenyataan sosial. Yang ketiga ini ada metode eksperimen. Ini biasa sering kita temukan di kuantitatif, dia memakai angka-angka. Jadi penelitian ini melakukan manipulasi atau ada nanti kelas dan kelas kontrol. Dia ada 2 nanti membandingkan sesuatu, dapat rumusannya sekian, masuk rumus. Biasanya ini digunakan di kuantitatif. Setelah itu metode penelitian kelas. Ini biasa penelitian kuantitatif. Ini guru yang sering mengerjakan ini. Seperti saya bilang tadi, kemampuan siswa segala macam. Jadi yang di sini dilihat kemampuan siswa yang ingin kita teliti. Ini biasanya mahasiswa keguruan. Seperti saya mahasiswa keguruan dulu kan, bahasa Indonesia, saya menggunakan penelitian ini. Jadi di sini ini tujuan kita itu untuk mengembangkan suatu teknik atau suatu metode atau suatu cara produk penelitian dalam pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami materi. Terserah materi apa. Misalnya dalam penelitian saya, karena saya bahasa Indonesia, maka saya kerucutkan, tidak mungkin semuanya. Karena kalau semuanya tidak cukup waktu dan tidak cukup dana dalam penelitian, maka saya kerucutkan, saya berikan kepada materi misalnya puisi. Maka saya buatlah produknya. Produknya seperti apa? Produknya bisa produk penelitian dalam bentuk software komputer, bisa dalam bentuk buku, bisa bentuk modul, ya terserah. Jadi ingat, jenis metode penelitian ini ada 3. Deskriptif, eksperimen, dan metode penelitian kelas. Mungkin di masa depan dikembangkan orang lagi, wallahu a'lam. Tapi saat ini. Karena ilmu itu kan terus berkembang, ya kan? Yes, Sir. Oke. Sejauh ini ada pertanyaan? Sir, saya izin bertanya, Sir. Oke. Apa perbedaan metodologi penelitian dengan metode penelitian, Sir? Apakah sama, Sir? Sama Terima saja kasih. bahasa saja itu. Metode sama penelitian itu, metodologi dan metode sama saja itu. Tapi kalau kita buat di dalam karya tulis, tentu kita buat metodologi, ya, karena bahasanya lebih, saya katakan tadi bahasanya harus bahasa ilmiah lah, oke? Itu hanya beda metodologi, metodologi dan metode sama, bendanya sama itu. Oke? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini dulu, karena pertemuan ini untuk untuk materi ini untuk 2 kali pertemuan. Untuk pertemuan selanjutnya masih kita bahas ini, tapi lanjutan ya, unsur-unsurnya apa saja, nanti saya jelaskan lagi aspek kebahasaan segala macam itu untuk di pertemuan selanjutnya. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sampai di sini. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin.
Semoga pembelajaran hari ini kita diberi keberkahan oleh Allah, ilmu kita ditambah, derajat kita ditambah, ditinggikan oleh Allah. Karena derajat orang yang berilmu itu spesial di mata Allah. Oke? Ucapkan sama-sama alhamdulillahirabbil Amin. alamin. Alhamdulillah. Sampai jumpa, selamat berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga kita panjang umur, dimurahkan rezeki dan disehatkan badan. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan agar kita semua sehat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.